Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai syariah card dan terdiri dari 3 jenis kartu. Ada yang kartu debit, kartu pengenaan kartu atau charge card, dan credit card. Di sini dikaji dari aspek fatwa AOIV Bahrain nomor 2. Jadi fokus pada kajian kali ini terhadap di poin nomor 3, Bapak Ibu, syariah ruling, peraturan dari sisi syariahnya pada ketiga jenis kartu yang tadi disebutkan, syariah card, debit card, credit card, dan charge card. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kita ke syariah ruling. Yang ini. Jadi yang pertama pasal 1 mengenai debit card yang berbunyi, it is permissible for institutions to issue debit card as long as the card holder doesn't exceed the balance available on his account and no interest charge arises out of the transaction. Jadi maksud dari pasal 1 tentang debit card ini yaitu menegaskan bahwa lembaga keuangan diperbolehkan untuk menerbitkan kartu debit dengan catatan penggunaan kartu tersebut mengikuti batas saldo yang tersedia di rekening nasabah dan tidak boleh ada unsur riba. Jadi maksudnya pada debit ini maksudnya tuh menghubungkan nasabah langsung ke saldo rekeningnya dengan transaksi hanya dapat dilakukan hingga batas dana yang tersedia. Dalam artian, pemegang kartu tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang melebihi saldo yang dimiliki rekeningnya. Dalam keterbatasan itu untuk memastikan bahwa transaksi hanya menggunakan dana yang dimiliki penuh oleh nasabah, tanpa tambahan fasilitas utang atau kredit yang biasanya terdapat pada kartu kredit. Itu yang dimaksud dengan pasal 1 tentang debit card. Dan juga nggak ada mengandung sejenis riba. Karena dalam ketentuan yang tadi, itu mengharuskan tidak ada interest atau bunga atau biaya berbasis waktu. Karena tadi dia menyebutkan tidak boleh meminjam, tidak boleh memakai kalau tidak sesuai dengan isi pada rekeningnya itu. Terus, dengan menghilangkan beban bunga itu, kartu debit menghindari bunga yang dilarang sehingga penggunaannya tetap sesuai dengan hukum Islam atau koridor syariah. Riba dilarang karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi. Itu yang pasal 1. Dan juga menjunjung tinggi asas transparansi dan keadilan. Dalam kartu debit itu di mana pemegang kartu mengetahui batas saldo yang dapat digunakan dan tidak memiliki akses ke fasilitas utang. Ini sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Juga membantu menghindari goror ketidakpastian dengan membatasi fasilitas kredit tersebut. Sehingga transaksi dilakukan dengan cara yang jelas dan aman bagi pemegang kartu. Nah, dalam tanggung jawab lembaga keuangan syariah, dalam menerbitkan kartu debit, diharapkan bahwa penggunaan kartu tidak melampaui saldo yang tersedia. Maksudnya, mencerminkan tanggung jawab lembaga keuangan Islam
dalam menjalankan amanah dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan syariah, yaitu lembaga harus menyiapkan sistem yang memastikan setiap transaksi langsung didebit dari saldo rekening dan menghindari potensi overdraft yang bisa melanggar ketentuan syariah. Nah, terus kita pergi ke pasal yang kedua tentang charge card. Nah, katanya dalam undang-undangnya, it is permissible for institution to issue charge card on the following condition. Dibolehkan dengan ketentuan dengan sub pasal 1. The card holder is not obliged to pay interest in the case of delay in paying the amount due. Maksudnya, pemegang kartu tidak diwajibkan membayar bunga apabila terjadi keterlambatan dalam membayar jumlah yang harus dibayarkan. Nah, pada ketentuan ini, card holder atau pemegang kartu nggak wajib bayar bunga atas keterlambatan pembayaran tagihan. Dalam sistem konvensional, bunga sering dianggap sebagai penalti jika ada keterlambatan pembayaran. Tapi dalam koridor syariah, bunga itu dilarang dengan keras, di mana mengandung prinsip ketidakadilan dan eksploitasi. Nah, dalam konteks kartu, bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran dianggap sebagai riba karena merupakan tambahan yang harus dibayar pemegang kartu semata-mata akibat waktu yang dibutuhkan untuk melunasi kewajiban. Nah, bagaimana alternatif dalam koridor syariah kalau begitu? Nah, ada beberapa alternatif yang di-provide, yaitu sumbangan sosial atau tabaruk. Pemegang kartu bisa diminta memberikan sumbangan sukarela ke dana sosial jika terjadi keterlambatan, namun dana tersebut tidak masuk ke keuntungan lembaga. Terus ada yang namanya kompensasi atau dalam bahasa Arabnya ta'wid. Dalam beberapa kasus, biaya administrasi yang sebenarnya dikeluarkan oleh lembaga karena keterlambatan dapat dibebankan kepada pemegang kartu, tetapi harus sesuai dengan biaya aktual tanpa adanya tambahan keuntungan. Nah, di situ. Nah, yang kedua, pasal kedua, if the institution obliges the card holder to deposit a sum of money as a guarantee and this amount is not available for the use of the card holder, then it must be made clear that the institution will invest the money for the benefit of the card holder on the basis of mudharabah, and that any profit accruing on this amount will be shared between the card holder and the institution according to a specified percentage. Nah, jadi apabila lembaga mewajibkan pemegang kartu untuk menitipkan sejumlah uang sebagai jaminan dan jumlah tersebut tidak tersedia untuk digunakan oleh pemegang kartu, maka harus dijelaskan bahwa lembaga akan menginvestasikan uang tersebut untuk kepentingan pemegang kartu berdasarkan mudharabah, akad mudharabah bagi hasil, dan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh dari jumlah tersebut akan dibagi antara pemegang kartu dan lembaga sesuai dengan persentase tertentu. Jadi, dana jaminan yang dititipkan pemegang kartu akan diinvestasikan oleh lembaga dalam basis mudharabah, bukan sebagai jaminan riba atau berbunga. Nah, keuntungan dibagi sesuai persentase yang disepakati antara pemegang kartu dan lembaga yang harus transparan dan adil. Jika lembaga keuangan mensyaratkan pemegang kartu untuk menitipkan sejumlah uang sebagai jaminan yang tidak bisa digunakan oleh card holder atau pemegang kartu, jadi dalam akad mudharabah, lembaga bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana, sementara pemegang kartu bertindak sebagai pemilik modal atau sahibul mal. Nah, dalam penitipan jaminan, lembaga meminta pemegang kartu untuk menempatkan sejumlah uang sebagai jaminan yang akan disimpan dikelola oleh LKS misalnya.
dalam periode penggunaan kartu tersebut. Nah, dana yang dititipkan itu tidak dapat digunakan atau diakses oleh pemegang kartu selama periode tertentu sehingga dana ini tetap aman di bawah pengelolaan lembaga. Dan nggak boleh tuh dimanfaatkan sebagai saldo untuk bertransaksi. Layaknya sebagai gadai. Nah, dalam akad mudharabah pada tadi yang investasi itu, lembaga harus memberikan informasi yang bersifat transparan bahwa dana jaminan tersebut akan diinvestasikan. Pemegang kartu sebagai pemilik dana memberikan wewenang, berarti pakai akad di sini wakalah, kepada lembaga untuk mengelola dana tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan. Habis itu dibagi kepada kedua belah pihak. Nah, dalam perannya LKS itu dalam sebagai mudorib atau pengelola memiliki keahlian dalam investasi. Nah, itu sebagai foundation agar memitigasi risiko. Lembaga tidak perlu memberikan jaminan atas dana tersebut kecuali terjadi kelalaian atau wan prestasi atau pelanggaran kesepakatan. Nah, dalam hal pembagian keuntungan, boleh tuh ditetapkan bahwa setiap keuntungan dari investasi dana jaminan tersebut akan dibagi antara pemegang kartu dan lembaga keuangan berdasarkan yang disepakati awal kontrak. Ingat, ada kata di awalnya misalnya keuntungan dibagi 60% untuk pemegang kartu, 40% untuk LKS atau lembaga. Nah, di situ tidak ada jaminan atas keuntungan tetap. Ya, karena emang basis dari bisnis, high risk, high return, low risk, low return. Pasti apapun yang mencapai untuk mendapatkan keuntungan pasti ada risiko. Sesuai dengan prinsip mudharabah, tidak ada jaminan keuntungan tetap yang diberikan kepada pemegang kartu. Keuntungan yang dibagi hanyalah hasil nyata dari investasi tersebut. Dan pemegang kartu bersedia menanggung risikonya. Nah, itu yang poin kedua. Nah, yang sekarang yang ketiga ini. The institution must stipulate that the card holder may not use the card for purposes prohibited by the Sharia and that the institution has the right to withdraw the card in case such a condition is violated. Jadi, lembaga wajib menetapkan bahwa pemegang kartu tidak boleh menggunakan kartu untuk tujuan yang dilarang. Dan lembaga berhak menarik kartu jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Nah, maksud di sini, jadi ada pembatasan atau limitation dalam tujuan penggunaannya. Jadi, menggunakan kartu itu hanya untuk transaksi yang dibenarkan saja. Nah, maksudnya kartu nggak boleh tuh digunakan untuk membeli barang atau layanan yang tidak diperbolehkan oleh Islam, kayak alkohol, perjudian, produk non-halal, atau hiburan yang tidak sesuai dengan prinsip nilai Islam. Dan juga menjaga kesucian transaksi. Memastikan bahwa penggunaan kartu tetap mencerminkan prinsip yang mendasari keuangan Islam. Nah, dalam hal hak lembaga menarik kartu, itu bertujuan untuk penegakan kepatuhan dengan memberi kewenangan kepada lembaga untuk mengambil tindakan jika pemegang kartu menyalahgunakan, dan hak untuk menarik kartu memungkinkan lembaga memastikan bahwa pemegang kartu mematuhi aturan. Nah, bagaimana dengan sanksinya? Penarikan kartu merupakan langkah preventif. Nah, untuk mencegah penggunaan kartu secara tidak sah. Nah, bertujuan untuk mendorong kedisiplinan kepada card holder tadi dalam mengikuti aturan syariah dan memberikan efek jera kepada pemegang kartu. Nah, dalam hal kewajiban lembaga untuk mengedukasi, sosialisasi, transparansi, aturan penggunaan, bahwa ketentuan ini berlaku termasuk memberitahu jenis transaksi yang tidak diperbolehkan dan akibat yang akan dihadapi jika terjadi pelanggaran. Nah, itu merupakan role dari lembaga itu sendiri. Nah, selain menetapkan aturan itu, lembaga juga mengedukasi kepada pemegang kartu. Tapi ini hanya sebagai harapan. Dengan sosialisasi
pemegang kartu ini memahami batasan dan menggunakan kartu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk yang credit card, it is not permissible for institution to issue credit card that provide an interest-bearing revolving credit facility whereby the cardholder pay interest for being allowed to pay off the debt in installment. Maksudnya, tidak diperbolehkan bagi lembaga untuk menerbitkan kartu kredit yang memberikan fasilitas kredit bergulir berbunga, di mana pemegang kartu membayar bunga karena diperbolehkan membayar utang secara mencicil. Nah, di sini kan agak membingungkan yang kalimat akhiran. Nah, karena dalam kartu kredit konvensional dengan facility kredit bergulir memungkinkan pemegang kartu untuk membayar sebagian dari saldo utang mereka dan dikenakan bunga atas sisa utang yang belum dibayar itu. Nah, sementara dari dalam fatwa AOIV ini, dia tuh menolak sistem tersebut karena bunga yang dikenakan atas sisa utang jelas merupakan bentuk riba. Nah, dalam kredit bergulir itu, pemegang kartu bisa tuh melanjutkan utang mereka dari bulan ke bulan, tahun ke tahun dengan bunga tambahan setiap kali terjadi penundaan pembayaran penuh. Nah, bagaimana efeknya? Berakibat semakin lama utang bertunda, semakin tinggi bunga yang harus dibayar. Nah, kalau dalam prinsip Islam, praktik kayak seperti ini dianggap tidak adil karena dapat memperburuk beban keuangan pemegang kartu yang mungkin sudah mengalami kesulitan keuangan. Pengenaan bunga tambahan hanya memperpanjang dan memperberat utang yang dianggap eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Kredit berbunga juga bergulir seringkali menjerat pemegang kartu dalam lingkaran utang yang sulit diselesaikan, terutama jika mereka hanya membayar jumlah minimum setiap bulan. Nah, akibatnya sisa utang yang terkena bunga akan terus bertambah. Itu prinsip. Sehingga terjebak. Nah, bagaimana solusinya? Ada beberapa alternatif dari sistem yang ditawari oleh keuangan syariah, yaitu kartu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan biasanya menggunakan prinsip CORT, pinjaman tanpa bunga, ujroh biaya administrasi. Jadi ada biaya yang bisa dikenakan dan bersifat halal itu tapi dengan sebatas ujroh atau biaya administrasi, fee administration, atau kartu pembiayaan syariah berbasis akad murabahah atau ijarah. Nah, kartu syariah tidak mengenakan bunga atas saldo yang belum dibayar, tetapi mengenakan biaya administrasi tetap yang disepakati di awal. Ini mencegah bertambahnya utang karena bunga, sehingga pemegang kartu tetap bisa menggunakan fasilitas keuangan tanpa melanggar prinsip syariah. Nah, kalau di Malaysia, dia tuh mempunyai aturan memberlakukan bahwa semua yang berbau all late payment charge atau keterlambatan dalam aturan yang dibuat Malaysia dalam fatwanya shall not be compounded, nggak boleh digandakan. If late payment charge atau keterlambatan is charged more than 1%, the excess amount will be treated as penalty. Jadi ada jumlah yang dibolehkan, tapi hanya sebatas 1%. Nah, tidak boleh lebih. Nah, kalau lebih dari 1%, itu akan digunakan sebagai penalti semata. Actual loss to be compensated from any default payment shall not be more than 1% per annum. Enggak boleh lebih dari 1% per tahun. Untuk actual loss, benar-benar yang tadi compensation takwi tadi. To be compensated from any default. Apa aja, aktivitas apa saja yang bisa actual loss yang actual
untuk digantikan. Nggak boleh lebih dari 1% per tahun. Nah, terus ada poin undang-undang lagi di Malaysia tuh, late payment charge or LPC may take the form of compensation or ta'wid and penalty as goromah. Jadi, ta'wid dikaitkan erat dengan compensation. Penalti dikaitkan erat dengan goromah. Nah, apa itu ta'wid atau compensation? Is claim for compensation arising from actual loss suffer yang diderita kerugian yang diderita by financier due to delay. Nah, dikarenakan keterlambatan of that amount by customer karena pembayaran utang telat dari customer. Nah, kalau goromah atau penalti itu is penalty charges imposed dikenakan for delay in debt settlement dalam penyelesaian utang without need to prove the actual loss suffer, tanpa dibutuhkan untuk membuktikan bahwa ada loss yang diderita. Nah, bedanya ada actual loss suffer, ada yang tanpa actual loss suffer. Itu perbedaan ta'wid dan goromah. Nah, juga dalam artikel ini, dalam introduction-nya dia mengutip the emergence of this credit card doesn't only occur in conventional bank, but now there are Islamic credit card product issued by Islamic bank. Jadi ini diterbitkan oleh bank Islam juga. Nah, terus yang di sini di paragraf kedua, the idea of using syariah dimulai muncul pada tahun 2003. Ini awal mula sejarahnya. Giving rise to several questions among the public whether Syariah card and credited issued by conventional bank have differences in transaction or are they the same. Sehingga timbul pertanyaan, apakah ini sama dengan conventional credit card atau Syariah card punya skema tersendiri. Nah, terus dalam solusinya di sini, dalam fatwa DSN MUI, Syariah card is a function like credit card with a legal relationship between the parties, namely card issuer, card holder, and card recipient, based on principle as stipulated. Jadi, kartu syariah ini merupakan fasilitas servis sebagai fungsi kredit card berbasis Islam untuk mengakomodasi keperluan transaksi untuk Muslim. But keep in mind that non-Muslim are also allowed. Nah, non-Muslim juga boleh menggunakannya dalam koridor mematuhi apa yang aturan yang ada dalam syariah card itu. Nah, terus dalam perbedaannya konvensional dan syariah card itu kalau dalam syariah not allowed to collect interest. Nah, ini jelas. However, what is allowed is only fees or fees from each transaction. Boleh tuh mengenakan tuh bayar belanjaan, dikenakan berapa persen misalnya. Untuk administration fee boleh misalnya. Whereas conventional credit itu lebih ke interest base yang terus berguling, ditunda lagi, tambah lagi bunganya. Itu prinsip dasar dari konvensional. Karena dia memegang teguh time value of money. That money which is actually only a medium of exchange. Nah, dalam perbedaan yang kedua, asas dasar hukum konvensional itu dipayungi oleh banking law. Sementara kalau yang di syariah kita mengacu pada DSN fatwa. Dalam hal Indonesia berarti fatwa DSN MUI. From the point of view of card issuer, conventional credit card are issued by conventional commercial bank. Nah, kalau ini jelas syariah bank dan conventional bank. Dan dalam kontrak itu tuh mencakup kontrak kafalah qard ijarah, di mana conventional credit card
Nggak ada tuh yang namanya akad-akad yang tadi disebutkan. Dalam issuer atau penerbitan, simpelnya conventional credit are issued by conventional bank. Nah, kalau ini syariah bank atau kalau di sini lembaga keuangan syariah. Nah, dalam conventional bank, dia telah berkolaborasi banyak dengan menerbitkan Islamic Credit Card, BNI Syariah. Jadi produk institusi instalasi konven nggak cuman konven tuh dia menyediakan fasilitas, tapi dia juga menerbitkan fasilitas syariah. Jadi mengekspansi bisnisnya dia untuk menarik perhatian customer untuk memakai jasanya. Nah, kalau dalam Islamic law, hukum Islam, no interest system applied. Nggak boleh ada bunga yang diaplikasikan. Untuk contoh conventional credit card, there are fines. Ada denda tuh kalau di konvensional. You make a cash withdrawal or loan credit. Unlike the case with conventional credit card, the term of Sharia card loan are regulated in a court contract. A loan given to customer who need it. Card can also be interpreted as a loan agreement to a customer with the stipulation that the customer required to return the fund received to Islamic financial institution. Nah, dalam mengkalkulasikan conventional credit card installment, there are generally two main component, namely principal interest. Kalau yang di Islamic credit card compared to conventional credit card is the calculation of the money fee. The pattern of calculation on Islamic credit card, if you are unable to pay bills in full, namely a money fee, kalau kita nggak bisa bayar tagihan dalam tagihan full, contohnya biaya bulanan is only imposed on the remaining debt. Nah, dikenakan untuk sisa utang itu. Whereas on conventional credit card, interest is calculated on all usage or bills that occur in the previous month. Nah, kalau yang conventional credit card ini, dia mengkalkulasikan untuk semua jenis tagihan. Bahkan untuk dari tagihan dari bulan sebelumnya juga dikenakan. Karena itu, generally the amount of installment on Islamic credit card is smaller. Nah, dalam Islamic credit card itu jumlahnya tuh lebih kecil dibandingkan conventional credit card karena apa-apa semua kalau dalam conventional semua dikalkulasikan sebagai interest atau bunga on all usage untuk semua penggunaan bills that occurred in the previous month. Semua dijumlahkan. Nah, fines are determined at the beginning. Sharia cards, a penalty system is enforced if you are late in making payment. Tadi yang dijelaskan yang di poin-poin Undang-Undang Malaysia, ada goromah, ada takwid sebagai compensation. Nah, ini kalau dalam Syariah card, if you are late in making payment, the fine is usually called takwid. Nah, takwid namely compensation for cost incurred by the card issuer as a result of the cardholder delay in paying his obligation, which are due. This takwid has been calculated and determined in advance. Nah, jadi ganti rugi itu telah dikalkulasikan dan ditentukan sejak awal kontrak. Nah, ini sebagai kompensasi yang timbul dari cardholder atau pemegang kartu karena delay atau penundaan dalam membayar kewajiban dia. Nah, hasilnya denda are not calculated based on the length of delay. Nah, ini nih, denda tidak dikalkulasikan atas dasar lamanya delay. Nah, beda dengan konvensional, itu diperhitungkan sedetil mungkin. Or the amount of overdue bills paid. As with conventional credit card, each bank has its own policy that differs from one another in determining amount of this takwid. Jadi setiap bank itu punya polisi yang berbeda atau peraturan yang berbeda antara satu dengan lainnya untuk menentukan jumlah kompensasi. Sebagai contoh, based on the type of card or maturity, but everything has been determined and informed since the beginning you registered to make a credit card. Nah, dari awal registrasi sudah ditentukan. With these activities, you already have a credit card, so that directly you have taken advantage of globalization, which is full of manners.
and ethics. Oke. Nah, promotes and discount. Some customer or users choose to use credit card in transaction not because of credit needs or convenience. Jadi ada beberapa customer yang memakai fasilitas credit card sebagai transaksi ini bukan karena ingin kebutuhan semata, tapi untuk mendapatkan diskon dan promo. Nah, yang ditawarkan at certain retailers. Unfortunately, one of the difference between, sayangnya perbedaan antara Islamic credit card dan conventional credit card is the promo offer because it adheres to Sharia principle. Kalau yang kartu syariah itu mematuhi syariah prinsip Islam dan ketentuan yang diatur oleh hukum Islam. The purpose of using a Syariah card is for productive transaction. Nah, untuk produktif agar transaksinya banyak. Thus, there are not many attractive promotion or offers provided by the Islamic. Nah, makanya itu nggak banyak tuh yang promosi yang menarik tuh atau yang ditawarkan oleh Islamic Credit Card. Nah, terus interest on Syariah Card. As previously stated, Islamic Credit Card use Islamic principles. Ini oke, udah. Terus, one question that often arises regarding Sharia rules is whether Islamic credit card have interest. Nah, ada orang yang tanyakan itu kartu syariah tuh ada bunganya juga kata orang-orang awam. Terus jawabannya secara mutlak enggak, karena beberapa kontrak diaplikasikan tuh Islamic credit card ada beberapa, ada qard, ada ijarah, ada karavan atau kafalah. Ini sebagai pembeda antara Syariah credit card dan conventional credit card. Nah, begitu. Baik, Bapak Ibu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.